pejabat pimpinan pusat maupun daerah, pimpinan provinsi yang saat ini sudah berhadir, Bapak Rektor Universitas Gadjah Mada beserta jajaran pimpinan Universitas Gadjah Mada, para dosen, pembimbing lapangan, program, dan para mahasiswa peserta KKN yang berbahagia. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di auditorium dari antar semester tahun 2012 dan saat ini dengan tema memberdayakan masyarakat menuju bangsa yang mandiri dan berdaulat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah
bagimu negeri. Terima kasih sangat mahasiswa KKN yang menggunakan kelas pesan Ketua Agama Bidang PBM. Oleh karena itu kami silakan pada yang terhormat Profesor Sunjoko untuk memberikan pesan-pesan kepada para mahasiswa KKN. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Menteri Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Dr. Honoris Causa Insinyur Hatta Rajasa yang saya yang ada. Yang terhormat Rektor UI Bapak Profesor Dr. Gumilar Sumantri yang saya hormati, yang terhormat Rektor ITB Bapak Profesor Dr. Maloka yang saya hormati, yang saya hormati Rektor UGM Bapak Profesor Dr. Pratekno, para tamu undangan serta mahasiswa KKN yang saya cintai. Sebelumnya kami mohon maaf Ketua Umum Agama berhalangan hadir karena undangan sangat mendadak Sedeso Tanggung Gunung 10 dan dilimpahkan kepada saya bukan karena apa-apa. Dari 9 ketua yang ada, 6 Jakarta, 3 di Jogja, yang lainnya sibuk semua, yang tidak sibuk hanya saya sendiri. Pesan saya ini saya beri judul mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan berbangsa dan bernegara. Adik-adik mahasiswa semua, jumlah penduduk di Indonesia saat ini hampir 250 juta, dan harap tahu bahwa dengan kualitas sumber daya yang ada saat ini jumlah penduduk yang besar bukan lagi menjadi modal dasar pembangunan seperti dicanangkan dalam era-era GBHN, karena saat itu adalah yang menjadi andalan adalah comparative advantage saat menjadi beban dasar pembangunan. Dan saya ingatkan kepada saudara-saudara semua, 3 tahun yang lalu atau mungkin 4 tahun yang lalu, ketika Anda masuk sekolah di sini diterima, artinya Anda sudah bisa menggeser satu orang kursi mereka yang Anda duduk dengan alasan apapun. Anda ingat bahwa sekarang tidak tahu nasib mereka kayak apa. Inilah mereka korban dari kemenangan saudara itu menjadi tanggung jawab saudara. Artinya apa? Kalau Anda nanti lulus, jadilah manusia Indonesia yang sejatinya. Kalau jadi pengusaha, jadilah entrepreneurship yang baik. Kalau jadi pegawai negeri, jadilah birokrat yang baik.
Kalau jadi politisi, jadilah negarawan yang baik. Kalau jadi dosen, ya dosen yang baik, jangan dosen yang tidak baik. Ini pesan saya. Nah, untuk ini waktunya tepat untuk Anda datang ber-KKN ini untuk mulai melatih membayar hutang kepada mereka-mereka. Karena apa? Mereka-mereka yang tidak sukses, kita tidak tahu nasibnya kayak apa, dan sekarang dialami oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang hidup di pedesaan. Anda akan tinggal di pedesaan beberapa minggu, itulah saatnya nanti Anda untuk menyaur hutang. Saya ingatkan saudara-saudara, saat ini kita memasuki era global, di mana hubungan antar bangsa bilateral maupun multilateral itu sebenarnya adalah bagian dari diplomasi. Diplomasinya apa? Diplomasinya adalah siapa yang cerdas yang akan bisa memetik keuntungan. Nah, Anda harus bersiap diri. Nanti kalau nggak percaya tanya kepada menteri, ini anehnya. Jadi sekarang saatnya Anda harus bersiap. Tidak ada gunanya berkonkurensi dengan antar mahasiswa di Indonesia. Anda akan bangga kalau sudah merasa baik dari UI. Anda akan merasa bangga lebih baik dari ITB. Itu tinggalkan seperti itu. Itu tidak ada gunanya. Anda boleh bangga kalau lebih baik dari MIT, bangga dari lebih baik dari Harvard, lebih baik dari Sorbonne, dan lain sebagainya. Itulah Anda boleh bangga. Maka saya sebagai alumni yang baik, siang ini nanti akan ditandatangani MOU tripartit antara UI, ITB dan UGM, dan mudah-mudahan ini adalah awal dari MOU antara perguruan tinggi lain di Indonesia. Karena apa? Kita harus membangun sinergi untuk mendidik bangsa kita. Satu pesan yang disampaikan oleh Albert Whitehead 100 tahun yang lalu. Bahasa kerennya begini, bangsa yang bodoh nanti akan tenggelam dan hilang. Saya ambil dari satu kalimat itu begini. Hanya bangsa yang cerdas dan yang pintar yang bisa bertahan hidup. Contohnya sudah banyak. Mesir kuno, Roman, Jeniskan, Majapahit, Sriwijaya, akhirnya hilang tak berbekas. Jadi kalau Indonesia mau tetap eksis sepanjang masa, Anda harus menjadi orang yang cerdas. Untuk itu, pesan saya, selama KKN ini, pergunakanlah sebaik-baiknya. Jangan hanya mencari nilai. Kalau Bapak DPR, perhatikan hanya yang mencari nilai tidak kasih hasil. Pergunakan sebaik-baiknya artinya apa? Analisis mereka, analisis persoalan-persoalan mereka diformulasikan dan berilah alternatif solusi. Pada hakikatnya, Anda nanti dalam hidup sesudah lulus nanti tidak ubahnya seperti hidup dalam KKN itu dalam skala besar. Inilah kira-kira pesan saya, pergunakan sebaik-baiknya. Saya ucapkan selamat jalan, sukses selalu, dan sejahtera Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya akan disampaikan sambutan
Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Pratikno. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Dr. Hatta Rajasa, serta segenap Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Bapak Panglima TNI yang mewakili Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono X yang dulu tidak bisa hadir dan diwakili oleh Profesor Sunyoto selaku agama, Bapak Ibu perwakilan dari 33 provinsi, juga BKKBN Pusat, BNPB yang mewakili Pak Budi, BNPB, Ketua Umum Asnas yang mewakili Ketua Yayasan Kanan Kiri, beberapa pimpinan lembaga perindustrian usaha dan keuangan yang merupakan mitra-mitra kita, Ketua Sekretaris dan anggota Parlemen Mana serta mahasiswa besar dan Senat Akademik Universitas Gadjah Mada, dan Bapak Ibu undangan yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, terutama sekali Bapak Menteri Kekuin yang hadir, menyempatkan hadir, memprioritaskan hadir di acara ini. Beliau seharusnya masih berada di Moskow pada hari ini, tetapi beliau pulang lebih awal karena ingin menghadiri acara pelepasan KKN Universitas Gadjah Mada. Sebuah penghargaan yang luar biasa bagi kami. Dan beliau baru datang dari perjalanan ke beberapa negara tadi malam. Kami melaporkan kepada Bapak Menteri dan Bapak Ibu hadirin sekalian bahwa tahun ini adalah tahun ke-61 sejak UGM mengerahkan mahasiswanya ke seluruh Indonesia untuk mengabdi pada masyarakat secara langsung. Dan tahun ini adalah tahun ke-41 sejak UGM mengembangkan program KKN, kuliah kecerdasan, yang kemudian berubah menjadi KKN PPN seperti yang sekarang ini. Dan tahun ini kami tetap berusaha bertahan untuk mengirimkan mahasiswa ke seluruh Indonesia. Kita bisa mengirimkan mahasiswa ke 23 provinsi, yaitu 47 kabupaten kota di luar Jawa dan 38 kabupaten kota di Jawa. Periode tengah semester ini selalu menjadi periode yang paling banyak. Pada saat ini periode Juli sampai dengan Agustus tahun 2012 itu ada 5.588 mahasiswa dari 18 fakultas yang didampingi oleh lebih dari 260 dosen. Nah, ini merupakan sebaran mahasiswa yang cukup besar, jadi lebih dari separuh mahasiswa KKN di setiap tahun yang berangkat di tengah semester. Nah, tidak hanya mahasiswa kita saja, tapi mahasiswa asing mitra-mitra kita juga ikut berpartisipasi di KKN ini. Saya laporkan kepada Bapak Menteri dan para hadirin sekalian. Jadi ada beberapa KKN PPN telah diikuti oleh mitra kita dari berbagai negara dalam bentuk kegiatan community services, terutama atas dukungan UNESCO dan beberapa lembaga yang lain. Jadi yang biasa telah mengirimkan kita untuk KKN adalah Austria, Norwegia, Australia, Jepang, Korea, dan Malaysia. Dan pada kesempatan tahun ini Australia mengikutkan 15 orang, Hong Kong 1 orang, Jepang 20 orang, Brunei 7 orang, Singapura 3, Malaysia 5, Cina 4, Norwegia 20 orang, Belanda 1, Jerman 11.
Korea Selatan 24, ya. Timur Leste 19 mahasiswa, ya, dan beberapa negara yang lain yang ikut serta. Ini merupakan bagian dari bukan hanya mahasiswa saling belajar di antara kita, tetapi juga dengan mahasiswa dan masyarakat. Ini adalah bentuk dari bagaimana upaya Universitas Gadjah Mada mengabdi kepada masyarakat melalui medium pendidikan. Tema yang dikembangkan juga cukup bervariasi, mulai dari kearifan lokal, pengembangan sumber daya berbasis kearifan lokal, pendidikan, tata kelola pemerintahan, kesadaran politik dan hukum, pemberdayaan UMKM, pertanian, kehutanan dan peternakan, pengelolaan lingkungan, kesehatan masyarakat, infrastruktur wilayah, energi terbarukan, teknologi informasi, dan serta tanggap dan mitigasi bencana. Jadi topik-topik yang dikembangkan juga cukup bervariasi. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak kita yang telah mendukung bersama dalam rangka pelaksanaan kuliah Kejarnyata di Universitas Gadjah Mada ini. Semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman dari mahasiswa ini akan bermanfaat bagi bangsa kita dan mendidik mahasiswa yang lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat. Dan saya mengucapkan terima kasih dan selamat bekerja untuk adik-adik. Semoga sukses dan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dan memberikan kontribusi untuk bangsa kita. Indonesia harus menjadi bangsa besar, bangsa yang bermartabat dan berdaulat memimpin dunia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor, dan sekali lagi Menko Perekonomian memberikan pengarahan dan lepas pada para mahasiswa KKN. Sekali lagi nanti yang kami undang ataupun kami sebut fakultasnya, silahkan untuk bersuara, silahkan dengan mengacungkan tangan, ya. Kami mulai Fakultas Biologi. Khusus Fakultas Biologi yang tidak kami undang jangan bersuara. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Farmasi, Fakultas Filsafat, Fakultas Isipol, Fakultas Kedokteran, tidak ada, ya. Fakultas Kedokteran Gigi juga tidak ada. Ya, saya tahu kalau tidak ada, tapi biar teman-teman ternyata siap untuk mendengarkan pengarahan Bapak Menko Perekonomian. Kemudian Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas MIPA, Fakultas Kehutanan. Ada fakultas yang belum diundang? Fakultas Hukum. Kemudian selain pengarahan dan kepasan kepada para mahasiswa KKN BBM antar semester tahun 2012 oleh Bapak Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Bapak Insinyur M. Hatta Rajasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya cintai Bapak Rektor Universitas Gadjah Mada, Bapak Profesor Sutikno, para dekan dan segenap sivitas akademika UGM, para guru besar yang saya cintai, yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Agama yang diwakili Bapak Suyoto, yang saya hormati Rektor UI yang diwakili
beserta Rektor Institut Teknologi Bandung, yang saya hormati dan saya cintai para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan saya muliakan, para adik-adik mahasiswa peserta kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin sekalian yang saya muliakan, mengapa kuliah kerja nyata menjadi sangat penting, sangat penting? Saya ingin memulai dari berbagi pengalaman sedikit sepulang saya menemani Bapak Presiden menghadiri pertemuan puncak negara-negara G20 dan pertemuan puncak Rio 20 atau suatu konsep pembangunan pasca Millennium Development Goals. Dan ini penting agar nanti kita menyadari betapa pentingnya kuliah kerja nyata masuk ke pelosok-pelosok masyarakat kita. Saudara-saudara sekalian, saya tidak ingin menceritakan bagaimana pemimpin dunia negara-negara G20 yang memiliki kekuatan GDP dunia 85%. Kita harus bangga sebagai putra Indonesia karena negara kita masuk di dalam 20 negara dengan GDP terbesar di dunia. Tapi yang ini saya ceritakan, dan juga saya tidak ingin menceritakan bagaimana masalah krisis Eropa melanda dunia dan berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi dunia. Dan hingga saat ini perdebatan antara austerities dan development atau growth masih terus berlangsung. Yang ingin saya ceritakan dan menggelitik saya sebagai Menko Perekonomian adalah sambutan Direktur Bank Dunia yang mengatakan mengapa negara-negara di dunia pada tahun 60-an diukur oleh World Bank sebanyak 101 negara, dan kemudian dilihat kembali pada tahun 2008 hanya 13 negara saja yang mentas menjadi negara maju, dan itu dikatakan sebagai middle income trap atau perangkap negara-negara berpenghasilan menengah. Saudara sekalian, tahun 60 Indonesia memiliki GNP per kapita kurang dari 100, sama dengan Korea. Korea mengalami kemajuan pesat. Bukan tidak mensyukuri kemajuan bangsa Indonesia, tapi kita harus mengkaji suatu perjalanan ekonomi bangsa kita, dan kemudian kita menarik suatu hikmah dan mengatakan kali ini mengakselerasi pembangunan bangsa ini, karena tahun 2025 kita akan tetapkan Indonesia menjadi negara dengan penghasilan per kapita di atas 15.000 US dollar per kapita. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, apa penyebab dari middle income trap tersebut, perangkap tersebut? Saudara Robert Zulik World Bank mengatakan
Dari sekian itu dia katakan pertama adalah kelemahan bangsa tersebut membangun infrastrukturnya. Yang kedua adalah kemampuan bangsa tersebut untuk menyediakan dana pemberdayaan masyarakat atau social safety net. Karena percayalah, dan saya termasuk orang yang sangat percaya bahwa hanya pertumbuhan ekonomi saja tidak dapat menyelesaikan persoalan pembangunan manusia di Indonesia. Kita memerlukan di samping pertumbuhan juga pemerataan atau equity. Disitulah pentingnya dana-dana yang kita sebut sebagai dana pemberdayaan masyarakat atau dana sosial safety net ataupun dana-dana yang kita sediakan berupa subsidi bagi masyarakat kita. Saudara yang saya cintai, yang ketiga dikatakan di situ adalah kegagalan negara-negara tersebut memodernkan pertaniannya dalam arti yang luas, food and agriculture. Jadi kalau kita ingin melangkah cepat, perkuat basis infrastruktur pertanian ini, karena pangan adalah the survival of the country. Tidak ada satupun negara maju di dunia ini yang tidak memberikan perlindungan dan modernisasi pangan di negaranya. Bahkan WTO mengalami kebuntuan di dalam menyelesaikan perundingannya karena persoalan pangan atau pertanian. Tapi saya mengatakan ada satu lagi yang sangat fundamental, yaitu kelemahan bangsa tersebut meningkatkan sumber daya manusianya yang tercerahkan, yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi atau SDM. Nah, saudara-saudara adik-adik sekalian, adalah putra-putri pilihan bangsa ini, putra-putri terbaik bangsa ini yang mendapatkan pendidikan di universitas terbaik bangsa ini dan bisa dikatakan sebagai the crème de la crème bangsa ini, dan kita sebut sebagai the knowledge society. Masyarakat berilmu pengetahuan. Saudara, kalau kita bedah penduduk Indonesia yang sekolah dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, maka saya mencemaskan karena ternyata yang duduk di perguruan tinggi jumlahnya sekitar 8% dari seluruh yang bersekolah di tanah air kita. Padahal untuk menjadi negara yang maju, kita membutuhkan sekurang-kurangnya 20% berada di perguruan tinggi. Lalu apa jawaban kita? Jawabannya, tidak boleh ada anak-anak kita yang putus sekolah pada usia 17 sampai 21 tahun yang saat itu yang harus memasuki perguruan tinggi. Kalau kita mau menjadi negara maju, kita harus dorong menjadi semakin tinggi. OECD, negara-negara OECD memiliki 40% dari jumlah studentnya berada di perguruan tinggi. Dan yang menakutkan dari kita yang harus segera kita perbaiki minat untuk di science dan teknologi dan engineering juga semakin menurun. Saudara sekalian, disinilah pentingnya kita mengatur strategi dan kemudian kita rumuskan di dalam masa depan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Tentu nanti pada saat yang tepat bersama dengan para dosen nanti saya akan mendiskusikan tentang masa depan pembangunan kita
yang kita sebut sebagai visi 2025, di mana Indonesia harus menjadi 10 kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2025 tersebut. Sekalian kembali kepada tema pokok kita, kuliah kerja nyata. Kenapa tadi saya katakan sangat penting? Dan apapun hubungannya dengan yang disampaikan Robert Sudi tadi ini. Terus sekalian, coba kita tengok tema pembangunan Indonesia di 2012, percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Saudara akan masukkan di ke dalam masyarakat. KKN, kuliah kerja nyata, tidak hanya sekedar saudara mempraktekkan ilmu ke dalam masyarakat, akan tetapi masyarakat memerlukan juga adik-adik dan adik-adik memerlukan sebagai bridging untuk menyampaikan feedback tersebut kepada perguruan tinggi, kepada masyarakat, kepada dunia usaha, dan menyuarakan itu. Karena pembangunan yang selalu top down dan tidak bottom up akan menimbulkan mismatch di dalam apa yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, maka sentuhan KKN sejatinya adalah pendekatan saudara, karena saudara akan memahami kultur masyarakat, apa yang diharapkan, apa yang diinginkannya, apa yang tepat dengan sosio-kultural masyarakat di suatu daerah, dan saudara mengetahui apa pula resources yang ada, dan kemudian kebijakan apa yang paling tepat untuk dilakukan. Dan di sini saudara membawa feedback kepada perguruan tinggi kita, dalam situasi kita bisa menerapkan disebut dengan lead and match, bahwa pendidikan kita bertujuan kepada masyarakat. Bapak sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, 2015 pembangunan Millennium Development Goals akan selesai dengan 8 indikator. Oleh sebab itu, maka KKN ini saya harapkan betul adik-adik bisa mendekatkannya dengan kepentingan kita akan capaian MDGs tersebut. Saya ingin mempersingkat saja waktunya. Yang pertama, tentang pengurangan kemiskinan. Saya setelah selesai menyelesaikan dokumen MP 3 ini, Bapak Presiden menugaskan untuk membuat satu dokumen, sekarang sedang diselesaikan, yaitu master plan percepatan penurunan kemiskinan di Indonesia. Kita targetkan pada tahun 2014 kemiskinan harus drop pada angka 8-10% dan pengangguran pada angka 5-6%. Pada tahun 2025 kemiskinan harus drop pada angka di bawah 4%. Apa yang harus kita lakukan? Disinilah satu strategi menggabungkan antara masyarakat yang harus ada general income-nya, dan di sini pula nanti di dalam konsep itu ada satu strategi yang kita sebut sebagai public-private people partnership. People di sini adalah masyarakat yang kita berdayakan. Di sini pentingnya KKN masuk dalam konsep strategi bagaimana penyelesaian pengurangan kemiskinan di Indonesia, dan ternyata mahasiswa bisa masuk di dalam strategi itu untuk mengurangi kemiskinan melalui program-program Millennium Development Goals. Yang kedua, pendidikan dasar bagi semua. Saya kira sudah banyak kita akan mencapai itu. Kesetaraan gender, mengurangi kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi penyakit HIV, malaria, dan yang ketujuh, keberlanjutan lingkungan, di mana pada tahun 2015 50% masyarakat sudah berakses kepada air bersih dan sanitasi. Di sini kerja berat kita. Saya sungguh berharap
kalau kuliah kerja nyata ini dapat pula menyentuh sisi-sisi. Karena sisi ini sangat penting agar kita dapat mencapai 2015 Millennium Development Goals. Maka yang terakhir, 2015 MDGs akan selesai. Di dalam pertemuan Rio ke-20, Indonesia mendapat penghargaan tinggi. Presiden kita diminta oleh PBB untuk merumuskan strategi pasca 2015 yang disebut sebagai Sustainable Development Goals. Oleh sebab itu maka menurut pandangan saya sebelum ini dirumuskan akan sangat baik kita adakan suatu kajian-kajian penting bagaimana sebetulnya kita menghadapi dunia, menghadapi Indonesia masa depan dengan strategi Sustainable Development Goals pasca 2015 tersebut. Nah, peranan UGM sangat tinggi. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, sebagai Menko Perekonomian saya mengajak untuk 3 hal penting bagi mahasiswa. Yang pertama, saat ini sedang gencar-gencarnya kantor Menko Perekonomian mengembangkan strategi entrepreneurship. Saya menginginkan kampus Gadjah Mada, kampus ITB, kampus UI, dan kampus-kampus lain menjadi motor penggerak entrepreneurship di kampus-kampus, dan nantinya mahasiswa kita menjadi, kalau tekniknya teknopreneur, agar dapat mengembangkan usaha-usaha ke depan. Bawalah temuan-temuan yang ada di dalam kampus-kampus ke dalam masyarakat sehingga intensi tersebut bisa menjadi inovasi dikembangkan oleh masyarakat bersama kampus dan saudara menjadi bridging untuk mengembangkan ini. Dan yang kedua, saya mengajak juga kampus untuk mengembangkan adik-adik sekalian kredit usaha rakyat. Karena Menko Perekonomian sebagai koordinator penyaluran dana inklusif tersebut 30 triliun harus kita sebarkan ke pedesaan-pedesaan. Di dalam kerjaan tersebut, adik-adik bisa melihat membentuk operasi atau apapun duit-duit di daerah yang belum memiliki sistem perbankan untuk kemudian kita sambungkan dengan perbankan. Kemudian di situ kita bisa menyalurkan kredit usaha rakyat tanpa agunan agar masyarakat itu dapat tidak berdaya. Dengan demikian tema pemberdayaan masyarakat itu dapat kita jalankan. Dan yang terakhir yang saya ajak kepada saudara sekalian adalah bagaimana kemudian semua itu dirangkum dalam satu hasil 3 bulan hari-hari di masyarakat tersebut dirumuskan, tapi jangan berhenti sampai dirumus. Saya ini menunggu hasilnya, dan kemudian kantor Menko dan seluruh kementerian menunggu hasil tersebut, dan saya berjanji nanti dengan rektor dan dengan aktivitas akademika kita olah bahan tersebut dan kita jadikan sesuai satu rumus terapi bagaimana suatu strategi untuk mengentaskan kemiskinan dan semua aspek yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Terus sekalian, itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya ucapkan selamat jalan pada saudara sekalian, dan semoga saudara berhasil dalam tugas yang berhasil, masyarakat yang berhasil, dan insya Allah Indonesia dapat menjadi negara yang jaya, dan visi 2025 kita menuju negara maju yang berkeadilan dan tetap memiliki percaya diri sebagai bangsa yang besar. Terima kasih. Terima kasih Bapak Menko, dan sekarang pada para mahasiswa yang nanti akan disematkan topi, kemudian akan diberikan paket KKN. Diundang kepada M. Lutfan Herianto, kemudian Rizky, khususnya memilih Bapak Menko dan Pak mereka sebagai tanda